Di hadis ini banyak
yang dibawa oleh istri Nabi menika Siti Aisyah. Siti Aisyah ini sekalipun satu-satunya istri Nabi yang sering kerap kali membawa hadis Rasulullah. Itu banyak Aisyah radhiyallahu anha hadis-hadis ini banyak. Isinipun hadis singkat tapi padat, bisa menjawab gimana situasi kondisi di zaman akhir zaman sekarang. Jika Nabi yang ikut dawuh bukan hanya untuk masa kanjeng Nabi, tetapi juga masa kini, masa umat kanjeng Nabi di akhir zaman juga masih bisa menerima hadis ini sesuai dengan zamannya, sehingga elastis, fleksibel, luas, bisa diterima di semua zaman hadis Rasul. Hadisnya berbunyi mangsa panewong ahdasa kang gawe model-model sapa wong bi amrina ing dalem perkara ingsun ada iki iku malaisa minggu main barang laisa kang ora ana minggu bahwa rukun ngomong kalimah itu rukun itu ditolak. Hadis ini sangat terkenal sebab yang meriwayatkan rawahul Bukhari wa Muslim. Dari hadis yang lain redaksinya berbeda, tapi isi daripada maksud tujuan hadis itu sama. Dari riwayat yang lain disebutkan man sabana wong amilah kang lakoni sapa wong amalan ing suwijine amal laisa kang ora ana alaihi ing atase mau apa amruna perkara ingsun bahwa mongko utawi perkara iku rokun ditolak. Bunyi redaksionalnya berbeda, tapi maksud dan tujuannya sama. Ini diriwayatkan dua tokoh hadis, yaitu Bukhari Muslim. Hadirin rahimakumullah, mari kita kupas hadis ini sesuai dengan apa yang kita jumpai di masyarakat. Hadirin rahimahullah, kanjeng Nabi ketika barang siapa mengerjakan sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh Nabi, sesuatu itu ditolak, artinya batal. Redaksinya simpel padat, namun kadang-kala umat Islam sendiri menafsirkan hadis ini sesuai dengan muatan politiknya, sesuai dengan muatan ideologinya, sesuai dengan apa tujuan organisasinya, sehingga kadang-kala bentrok antara umat Islam yang satu dengan yang lain menafsirkan hadis ini. Oleh karena itu hati-hatilah bapak-bapak di dalam menelaah, membicarakan secara mendalam hadis ini. Marilah kita berpikir secara keras. Artinya orang yang melaksanakan amalan yang amalan itu tidak diamalkan oleh Rasul, amalan itu ditolak. Hadirin rahimahullah. Jadi
kalau kita lihat di komunitas masyarakat sekarang, banyak hadis ini dipegang secara teguh, secara letterlek, tidak bisa dimukobala dibandingkan dengan hadis yang lain, sehingga seakan-akan hadis Nabi ini saklek, tidak bisa ditoleran. Oleh karena itu, marilah kita kalau membicarakan masalah hadis, jangan sekali-kali hadis itu hanya satu. Karena Kanjeng Nabi di dalam pelaksanaan hidupnya ini untuk menjawab, untuk bersabda, untuk berfirman, untuk berkata, ini sesuai dengan apa yang dihadapinya. Jadi sekali lagi, hadis ini dihadapkan sebuah fenomena masyarakat Bedui, masyarakat Arab desa yang selalu ikut Kanjeng Nabi dengan apa yang dikatakan Kanjeng Nabi, sehingga yang lain dinafikan, seakan-akan hadisnya ini hanya tunggal. Oleh karena itu, mari kita membaca hadis yang lain dalam Majalis Saniyah, kitab yang mensyarahi hadis ini. Kanjeng Nabi ketika yen umatku mencari sesuatu yang ada di dalam Quran ada, silakan ambil dari Quran. Kalau dalam Al-Quran tidak ada, diambil dari hadis. Kalau hadis tidak ada diambil, ambillah apa yang dilakukan sahabat, terutama khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini menunjukkan bahwa hadis ini tidak saklek. Ada suatu toleransi yang lain. Jadi walaupun Kanjeng Nabi tidak melaksanakan, tetapi ketika sahabat melaksanakan dan tidak dilarang oleh Nabi, direstui oleh Nabi, ini berarti boleh untuk pegangan kita. Ya, sekali lagi, apabila kita mengambil dalil dari Quran tidak ada, dari hadis juga tidak ada, adanya dari tingkah laku sahabat, di mana tingkah laku sahabat ini diketahui oleh Rasul, difahami oleh Rasul, dilihat oleh Rasul, dan ketika itu Rasul diam, tidak mengatakan dilarang atau perintah. Itulah bisa untuk pegangan kita. Sekali lagi bapak-bapak, cara pengambilan hukum ini ibarat hakim menghukumi seorang terdakwa tersangka. Ini pun harus bisa memperhatikan, menimbang, mendengarkan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai perkataan saksi dan sebagainya, dengan bukti-bukti yang ada yang konkret, sehingga hakim untuk menentukan sikap ini tidak salah. Akhir daripada perkataan hakim memutuskan. Oleh karena itu, sekali lagi bapak-bapak, saya berikan contoh saja. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kuntu nahaitukum an
ziyaratil kubur. Saya mencegah orang itu ziarah kubur. Jadi kalau kita lihat dari kata-kata Nabi, ini seakan-akan kita tidak boleh ziarah kubur. Ini masih koma. Hadis itu belum titik. Sebab apa? Kanjeng Nabi melihat ketika orang-orang Islam sendiri ketika itu di masyarakat Mekah, ziarah kubur itu seakan-akan minta kepada orang yang mati, bukan minta kepada Allah. Seakan-akan dikultus individu. Ini membahayakan. Padahal Allah sudah memberikan satu garis yang tegas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bersembah, bersujud, beribadah hanya kepada Allah, dan kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Ini pun kalau kita lihat dari sudut kacamata letternya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita tidak akan minta kepada siapapun, mintanya tetap kepada Allah. Tapi kenyataannya dari sekarang di masyarakat bagaimana? Ya minta maroko, minta istri, minta anak, minta tetangga, minta pertolongan orang lain dan lain-lain sebagainya. Apa itu salah? Jadi kita harus bisa memilah dan memilih sesuatu ayat, sesuatu hadis. Oleh karena itu hadis ini dikandung masuk, jangan sampai kita itu mencari model di mana model itu sudah ditetapkan oleh Rasulullah dengan hukum mabiyah dan hukum yang pasti, tapi kita ingin mencari model baru. Seperti sekarang, tadi sore kita lihat ada di TV orang bertobat ini ingin supaya tobatnya diterima sesuai dengan syariat Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa itu disuruh tobat itu harus bunuh diri. Tetapi kalau ini disyariatkan kepada Nabi kita kan tidak pas. Sehingga banyak orang dengan bunuh diri di India itu ada 11 bertobat mati semua bersama-sama satu keluarga. Dari cicit, terus putu, terus mantu, anak, sampai pada kakeknya. Nah, di Jakarta kemarin satu keluarga 4. Nah ini kita mendisiplinkan agar kita tobat itu tidak seperti itu. Tobat itu ada aturannya. Menurut syariat agama Islam, tobat itu yang kapok terus bersaksi tidak akan kembali melakukan sesuatu yang telah dikerjakan, dan sekali lagi secara naluri hatinya itu gelap, hatinya di dalam bahasa Indonesia disebut dengan tercela, dengan kata-kata yang tidak akan kembali lagi kepada sesuatu yang tadinya dilaksanakan, sekalipun hanya sekali akan kedua kali, tidak pernah akan kedua kali, hanya sekali saja. Itu namanya taubatan nasuh. Nah, sekarang orang-orang ini banyak ingin agar terkenal, agar kadang-kadang temannya sendiri dimasukkan ke HP untuk obat, yaitu nabrak trek, dimasukkan di dalam HP, HP-nya diviralkan. Ini sudah melanggar aturan-aturan yang ada. Sehingga sekali lagi Bapak-bapak,
Jangan sekali-kali membuat model di mana model amalan-amalan yang Nabi dan Rasulnya tidak pernah melakukan. Nah, ini ada semacam kadang-kala di dalam hati Bapak ada pertanyaan. Kalau begitu umat Islam itu banyak cara berpikir. Iya, memang. Yang namanya orang berpikir itu diperintah oleh Allah kita untuk berpikir. Jangan menjadi orang yang taklid. Kalau bisa kita itu menjadi orang yang mujahid, orang yang hati-hati. Kalau sudah mencapai ilmunya ada, syarat-syaratnya mujahid itu bisa dipenuhi. Kalau tidak, sekali lagi saya sarankan pada Bapak jangan sekali-kali menggali hukum sendiri mujahid, akan tersesat nanti. Contoh gampang, jenengan badhe ngersakake jadi wong sing hati-hati, cekelane Quran apa karo hadis. Banyak yang salah kalau cekelane itu toh. Sekali lagi, sebab penafsiran Al-Quran itu kalau tidak punya ilmu nahwu, soroh, bedek, bayan, ma'ani, mantek, tafsir hadis, mustalah hadis, ini nanti akan tergiur dengan penampilan pikiran-pikiran sampeyan. Contoh gampang, di dalam Al-Quran surat An-Nisa itu ada kalimat angkiku ma qobarakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Jadi kita diperintahkan apabila senang terhadap istri, senang terhadap wanita, nikahilah istri itu. Ada jalur hijau, jalur kuning, jalur merahnya ada tapi terselubung, tersimpan. Kata-kata masna itu artinya dua, wa sulasa dan tiga, wa ruba dan empat. Ini kalau diartikan wawunya itu dan, berarti laki-laki itu bisa kawin dua dan tiga dan empat. Jadi ini pinter Pak. 2, 3, 4. Berarti laki-laki boleh kawin 9. Jadi namanya stres orang itu. Menafsirkan Quran dengan seenaknya saja. Tidak ngerti nek wawu di situ itu bukan wawu dan, tapi wawu yang dimana au atau. Oh, ini kalau tidak ngerti kita jangan menafsirkan Quran sendiri. Sekali lagi, ya. Jadi kalau Bapak kawin 9, ya otomatis di Indonesia ini aturan permainan salah. Mau kawin 2 saja negara di zaman Pak Harto lewat Undang-Undang DPR tahun 74 nomor 4 kalau tidak salah, tidak boleh kawin 2. Kalau kawin 2 harus izin dengan istri. Ini salah kalau menurut agama Islam, salah. Malah bisa membatalkan perkawinan kalau istrinya protes. Ini karena apa? Karena ada nuansa politik. Nah, tujuannya baik untuk meningkatkan bahwa orang perempuan wanita itu diangkat oleh negara supaya tidak dinyek-nyek oleh orang lama. Nah, orang itu sumbernya kan syahwatnya itu ada yang 110, ada yang 220, ada yang 550. Lalu bagaimana kalau yang 220 ini? Kalau
Kalau yang satu itu tidak puas dalam artian yang satu itu sudah lelah istrinya, yang satu istrinya sudah tidak bisa melayani dan lain sebagainya, sementara laki-lakinya suaranya tinggi, bagaimana itu? Apakah penlonde kalau kasaran itu? Ya mestinya harus ada aturan-aturan permainan yang sah, yang menurut agama Islam, bukan negara. Sekarang negara tidak bisa melaksanakan undang-undang 74 itu undang-undang perkawinan secara penuh, tidak bisa. Sebab ada orang yang kawin siri, lalu dituntut tidak bisa membatalkan perkawinannya istri yang kedua itu tidak bisa menurut agama Islam. Padahal kita agamanya Islam, akan melaksanakan syariat Islam. Lah kok dilarang oleh agama, dilarang oleh negara. Ini negara berarti mengurusi agama, tidak boleh. Kau nek ana wong salat ora salat, negara ikut. Ana wong Islam ora poso, negara ikut. Ada orang kaya tidak zakat, agama negara ikut, tidak boleh. Sekali lagi, jadi harus ada dipilah-pilah. Nah, bagaimana sekarang? Ini terjadi Pak, terjadi ini. Undang-undang itu untuk kesejahteraan istri. Jadi istri itu jangan diduakan. Istri yang pertama itu tetap pertama sampai akhir zaman. Nanti mati pasangan. Ojo rapi mana? Nek belum mati. Mulai sampai kepingin rapi mana? Ya doake bojone mati. Ora rapi mana? Tapi nek Pak Wahyu pergi umpamanya PNS, abdi, polisi dan lain sebagainya. Istilahnya mungkin rapi, legal, ora sah. Ini aja yang mengatakan begitu. Kawin siri itu tidak salah. Menurut agama, kawin itu kalau sudah ada rukun, ada istri, calon suami, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, sah. Ada 5 itu sah. Negara tidak boleh membatalkan. Itu Pak. Sehingga kadang-kadang terjadilah banyak, malah dengan adanya undang-undang itu banyak wong sing do kawin siri. Ngantikan pengadilan tapi tetap disahkan kawin siri itu. Hakim tidak bisa membatalkan dengan alasan undang-undang 74 tidak bisa. Itu sudah melaksanakan syariat Islam, yang bersangkutan itu orang Islam, orang Kristen umpamanya begitu sudah melaksanakan syariat Kristennya, sah-sah saja. Ini terjadi ada orang yang kawin siri. Kawin siri itu berarti kawin bukan artinya siri itu rahasia. Tidak ada kawin itu rahasia. Sekali lagi, sebab ada saksi, ada wali. Itu kan tidak boleh rahasia-rahasia. Wali harus ngerti, saksi harus ngerti. Berarti tidak ada yang namanya kawin siri. Itu kan bahasa. Ngomong-ngomong kadang-kadang malah dilecehkan kawin kiai. Nah ini Pak, nyuwun sewu, ini namanya kiai dilecehkan. Kiai biasa dikaki kiai, manggil kawin kiai. Kawin siri sejarah ini kawin kiai, kawin yang sah itu adalah kawin pemulu. Pemulu itu mencatat, bukan mengawinkan. Sekali lagi, maka di situ adalah pegawai pencatat nikah, pencatat. Sekali lagi, ini bukan saya mendorong bapak-bapak untuk kawin siri, tidak. Dan saya juga tidak membela ibu, tidak. Apa adanya saya sampaikan. Dan nanti saya salah, tolong diluruskan. Contoh kejadian di desa saya, ada orang kawin
Ya katakanlah kalau orang di depan saya ini kawin kiai, ya panjang saya kawin kiai ini, tapi atas dasar bukan kiai saya kawin kiai mewakili, sekali lagi yang mewakili kiai. Jadi yang menikahkan itu wali, sekali lagi. Kalau wali itu tidak ada, hakim yang menikahkan. Contoh bagaimana kawin, terjadilah istri yang kedua melahirkan anak laki-laki. Selang 1 tahun yang kawin pada dia itu mati, meninggal. Dunyane miliaran, dua anak lanang pak jaluk warisan karo bapakane mergo bapak miskin. Kawin dia itu juga sah menurut agama Islam, tapi ada lagi orang Islam sendiri mengatakan bahwa kawin siri itu tidak sah. Saya kurang setuju itu karena sudah menuruti rukun-rukunnya sudah dipenuhi. Hanya saja maksiat kepada Allah karena tidak taat pada pemerintah. Atiillaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Itu dalil yang muni rasa, itu dalil. Tapi kurang setuju loh. Akhirnya pripun diselesaikan? Tidak selesai. Karena apa? Ditanyakan, Bu sampai bojone si A duwe anak siji dinakakan karo bojo kula, sing nikahke sinten Pak Kiai? Kiai sinten pun kerja. Sapa kali niki? Sesine sinten pun kerja. Pun iki data konkret tidak ada. Terus catetane kagungan boten boten dicatetke. Akhirnya pripun? Orang lewat warisan. Padahal itu menurut agama sah. Sah anaknya bukan anak necor yang pula anak jenjah anak anak si bapaknya orang ingat yo genah bapaknya genah. Cuma ditakoni surat kawin ada. Lah bojo sing tuwa itu jelas. Surat kawin ada, anaknya ada, tanggal berapa yang melahirkan siapa, mas kawinnya ini jelas ada suratnya. Ini namanya dibela oleh negara. Makanya negara itu punya administrasi perkawinan yang disebut dengan akte perkawinan. Nah, akte perkawinan itu untuk syarat untuk mengajukan akte kelahiran. Makanya jenengan pejah wonten akte kematian. Jadi mati ini akte surat kematian ada. Itu kawin yang mulane nyuwun sewu bapak-bapak nek tak kawin karo kiai jaluk pertanggungjawab Pak Kiai jaluk surat. Pada hari ini, tanggal ini, jam ini, bulan ini, tahun ini telah menjadi perkawinan antara si fulan A dengan seorang istri B, dengan walinya siapa, mas kawinnya siapa, saksinya siapa, ditulis. Walaupun itu tidak diakui negara, tapi ini ada bukti. Walaupun siri tapi ada bukti. Akhirnya kalau terus ini cerita ning wau, akhirnya barang kelas 6 Pak baru surat akte kelahiran. Akte kelahiran itu syaratnya harus ada akte perkawinan. Akhirnya surat ini digawa oleh pengadilan agama, diistidbatkan, ditetapkan, tidak dibatalkan. Pengadilan agama tidak berani membatalkan perkawinan itu karena sudah ada data, tapi tidak ditulis di dalam pencatat nikah kantor urusan agama.
ibu bapak-bapak pengen kawin siri, ya. Harus ada tanda bukti. Engko nek anake kegarung, lahir buat akte ini di pengadilan di pengadilan agama diistinbatkan, ditetapkan. Ini sudah terjadi, Pak. Sudah terjadi. Dan pengadilan tidak akan membatalkan dengan catatan saksinya ada sesuai dengan tulisan ini, yang menikahkan juga ada, walinya juga ada. Oleh karena itu sekali lagi, zaman Kanjeng Nabi tidak ada loh perkawinan di kantor urusan agama. Zaman Kanjeng Nabi tidak ada. Kanjeng Nabi ditakoni surat, ya Nabi jenengan kabungan surat kawin boten. Tidak ada. Lalu kawin dengan Siti Aisyah, tidak ada. Berarti orang sekarang ini melanggar hadis ini tidak, Pak? Melanggar. Tidak melanggar. Orang kawin dicatatkan di kantor urusan agama, tidak melanggar hadis ini. Dan Nabi tidak melaksanakan yang dimaksud di sini. Man amila amalan ini tidak semua amalan. Jadi ada tertentu, contoh subuh. Zaman Kanjeng Nabi subuh itu 2 rakaat. Karena waktunya sehat, masih muda, terus sergap sholat. Saya kira 2 rakaat atau kurang makan. Saya kira ditambahi baik subuh kudu, Pak. Ditambahi 2 rakaat mana jadi subuh 4 rakaat. Ada ini sudah melanggar hadis ini. Nah ketika kita Pak, si Allah sing Pak, kira-kira wonten sing maman makin wis